Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamli, saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ 47 Pontianak, Pokjar Biru Langit Skadau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil kegiatan praktikum IPA mengenai ekosistem darat. Sebelum kita mengupas sedikit tentang apa sih itu ekosistem darat, ada baiknya kita mengupas sedikit tentang apa sih sebenarnya ekosistem itu. Ekosistem merupakan suatu fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaring makanan, siklus biokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Nah, secara struktural dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, hewan, dan dekomposer, yaitu penguraian, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Nah, sekarang saya akan fokus membahas materi tentang ekosistem darat. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oven daratan. Ekosistem daratan sendiri berada dalam area yang sangat luas atau disebut bioma. Ekosistem darat termasuk suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ditinjau dari terbentuknya terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, apa sih ekosistem alami itu? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campuran tangan dari manusia. Hal ini karena ekosistem alami terbentuk oleh proses alam itu sendiri dan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, saya akan memberikan contoh tentang ekosistem alami. Nah, di sini di tempat tinggal saya sendiri, saya akan memberikan contoh ekosistem alami yang terdapat pada tempat tinggal saya sendiri, yaitu sungai. Sungai merupakan ekosistem darat alami karena sungai terbentuk tanpa campuran tangan dari manusia. Sungai itu tersendiri mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia atau kebutuhan manusia sehari-hari. Misalnya kebutuhan sungai atau untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk manfaatnya untuk mencuci, mandi, untuk tempat tinggal ikan. Jadi sungai itu banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, sekarang yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapat subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan, didominasi pengaruh campur tangan manusia dan memiliki aneka-ragaman rendah. Nah, saya akan memberikan contoh ekosistem buatan yang ada pada tempat tinggal saya. Contohnya adalah ladang atau sawah. Mengapa ladang atau sawah? Ladang atau sawah itu merupakan contoh ekosistem buatan oleh tangan manusia yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan untuk menanam padi, menanam sayuran, dan menanam jagung. Tapi tidak semua daratan mampu dibuat sedemikian rupa menjadi ekosistem persawahan atau ladang yang mempunyai ciri khas yang dibangun oleh komponen abiotik dan biotik tertentu. Nah, manfaat ladang tadi yaitu untuk
kebutuhan manusia menanam misalnya tadi sayuran, padi, serta jagung. Ladang itu biasanya dibuat manusia itu 1 tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, ladang itu biasanya digunakan untuk para petani untuk bercocok tanam. Ya, ladang itu juga dibangun sedemikian rupa oleh tangan manusia itu sendiri dengan cara ditebas, ditebang dan dibakar. Barulah hasilnya tanahnya bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur, padi atau juga jagung serta tanaman yang lain. Oke, baiklah, itulah tadi ada beberapa contoh dari ekosistem darat, yaitu ekosistem buatan, ekosistem alami. Ekosistem buatan itu tadi contohnya adalah sawah atau ladang, dan ekosistem alami itu sungai. Nah, beberapa contoh tadi itu merupakan hasil kegiatan praktikum dari saya mengenai ekosistem darat. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi bisa dapat berguna bagi kita semua, terutama saya pribadi. Semoga ilmu yang dapat kita berguna bagi kita semua. Terima kasih. Itulah hasil paparan saya tadi mengenai simbiosis, mengenai ekosistem darat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.